Pernah nggak sih kita mengalami ini? Kita baru saja selesai menonton sebuah video yang inspiratif atau mendengarkan ceramah yang begitu menyentuh hati. Tiba-tiba dunia terasa penuh harapan, semangat kita membara. Mulai besok aku akan berubah. Aku akan lebih sabar, lebih rajin, dan lebih positif. Kita merasa menemukan sebuah kunci ajaib. Kita merasa tercerahkan. Di malam itu kita tidur dengan perasaan damai, yakin bahwa esok adalah hari pertama dari sisa hidup kita yang baru. Tapi 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, mungkin seminggu, dan perlahan, tanpa kita sadari, kita kembali ke pola yang lama. Kebiasaan lama datang lagi. Semangat yang tadinya membara, kini terasa seperti api kecil yang hampir padam. Lalu muncul perasaan bersalah. Kenapa aku begini lagi? Kenapa aku gak bisa konsisten? Apa yang salah denganku? Kalau kamu pernah merasakan siklus ini, perlu kamu tahu satu hal. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak gagal. Kamu hanya manusia, dan mungkin yang keliru bukanlah usahamu, tapi cara pandang kita terhadap perubahan itu sendiri. Kita perlu memahami ada 2 pintu yang berbeda dalam perjalanan ini. Pintu pertama adalah pintu kesadaran. Inilah pintu yang terbuka saat kita menonton video inspiratif, membaca buku yang bagus, atau mendengarkan kajian yang klik di hati. Saat pintu ini terbuka, kita seolah mendapat pencerahan. Kita tiba-tiba sadar, oh, ini loh masalahku. Oh, ternyata begini cara kerjanya. Hati kita terketuk. Ini adalah momen yang sangat indah dan penting. Tapi membuka pintu ini baru langkah awal. Ini seperti kita diberi sebuah peta menuju tempat yang indah. Dan pintu yang kedua adalah pintu perubahan. Ini bukan pintu yang bisa dibuka dengan 1 kali pencerahan. Ini adalah sebuah jalan setapak yang panjang yang harus kita lalui sendiri, langkah demi langkah. Peta tadi memang menunjukkan jalannya, tapi peta tidak bisa berjalan untuk kita. Kesalahan kita seringkali adalah kita mengira saat pintu kesadaran terbuka, kita sudah sampai di tujuan. Padahal kita baru saja tiba di titik awal pendakian, dan pendakian itu butuh proses. Mari kita pakai analogi yang lebih membumi. Mengubah diri itu sama persis seperti belajar skill baru. Misalnya belajar main gitar. Kamu nonton tutorial di YouTube, kamu lihat gitaris itu dengan lincah memainkan sebuah lagu. Kamu tercerahkan. Oh, kuncinya di situ. Itu adalah pintu kesadaranmu. Lalu kamu ambil gitar. Apa yang terjadi? Jemarimu kaku dan sakit. Suaranya greng-greng sumbang. Kamu harus melatih 1 kunci yang sama ratusan kali sampai akhirnya jarimu terbiasa. Kamu tidak bisa langsung memainkan sebuah lagu hanya karena kamu tahu caranya. Kamu harus melatihnya sampai menjadi kebiasaan otot. Begitu juga dengan belajar menyetir mobil. Instruktur duduk di sampingmu dan memberitahu teorinya. Injak kopling, masukkan gigi 1, lepas pelan-pelan. Teorinya simpel. Pintu kesadaranmu terbuka, tapi saat kamu mencobanya, mesinnya mati, mobilnya loncat-loncat. Kamu panik saat ada motor menyalip. Kamu tidak serta-merta bisa menyetir dengan lancar hanya karena kamu tahu teorinya. Butuh puluhan jam latihan sampai gerakan kaki dan tanganmu menjadi otomatis. Mengubah kebiasaan sabar, mengubah keyakinan tentang uang, menyembuhkan luka batin, itu semua adalah skill. Mendengar ceramah atau melakukan afirmasi adalah teorinya. Menghadapinya di kehidupan nyata, jatuh lalu bangkit lagi, itulah prakteknya. Dan itu butuh waktu. Penting juga untuk kita sadari satu hal. Jalan menuju pulang ke diri yang lebih damai itu ada banyak sekali. Tidak ada satu jalan yang paling benar untuk semua orang. Teknik-teknik psikologi seperti afirmasi, visualisasi, atau terapi
itu seperti sebuah mobil modern. Canggih, ada GPS-nya, bisa membawamu ke tujuan dengan cukup cepat jika kamu cocok menggunakannya. Mendengarkan kajian agama, berzikir, memperdalam sholat, berdoa dengan tulus, itu seperti melakukan perjalanan spiritual dengan berjalan kaki. Mungkin terasa lebih lambat, tapi setiap langkahnya membangun kekuatan batin, ketawakalan, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ini adalah perjalanan yang menguatkan dari dalam. Ada juga jalan lain seperti olahraga, yoga, atau latihan pernafasan. Ini seperti menggunakan sepeda gunung. Kamu melatih tubuhmu, dan dari situ pikiranmu ikut menjadi tenang dan kuat. Jika satu cara terasa tidak cocok atau kamu meragukannya, itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti mungkin kendaraanmu bukan yang itu. Tidak apa-apa untuk mencoba jalan yang lain. Yang terpenting bukan kendaraannya, tapi niatmu untuk berjalan terus. Jadi sahabat, jika hari ini kamu merasa lelah, jika kamu merasa jatuh lagi ke lubang yang sama, mungkin bisa tarik nafas. Ingatlah, ini adalah sebuah proses. Seperti ombak, akan ada pasang dan surut. Ada hari di mana kita merasa sangat kuat, dan ada hari di mana kita merasa sangat rapuh. Dan keduanya adalah bagian dari perjalanan. Kunci terpenting dari semua ini bukanlah teknik yang paling canggih. Kunci terpentingnya adalah kasih sayang pada diri sendiri. Saat kamu jatuh, jangan memarahi dirimu, tapi rangkul dirimu dan katakan, "Gak apa-apa, kita coba lagi besok pelan-pelan." Perjalanan ini bukan tentang menjadi manusia super yang sempurna tanpa celah. Ini tentang belajar untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang berani melihat lukanya, sabar dengan prosesnya, dan tidak pernah menyerah untuk berjalan pulang ke versi terbaik dari dirinya. Teruslah berjalan, sekecil apapun langkahmu hari ini, itu sudah lebih dari cukup.